Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi matematika kelas 7 semester 2 untuk bab perbandingan. Adapun yang akan dibahas yaitu ringkasan mengenai rasio, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, skala, dan skala pada model. Slide berikutnya. Nah, yang akan dibahas pertama kali adalah rasio. Apa itu rasio? Rasio itu adalah bentuk perbandingan paling sederhana. Seperti apa sih? Kita lihat contoh soalnya. Kita baca sama-sama ya. Yani dan Luna adalah teman satu sekolah. Jarak rumah Yani ke sekolah adalah 2 km. Jarak rumah Luna ke sekolah adalah 200 meter. Pertanyaannya, perbandingan jarak rumah Luna dan jarak rumah Yani ke sekolah adalah, yang ditanya adalah Luna berbanding Yani. Jadi harus sesuai dengan urutannya. Tidak boleh Yani baru dengan Luna, karena itu beda artinya. Nah, sebelum itu kita harus menyamakan dulu satuannya, karena ini berbeda. Yani satuannya kilometer, Luna satuannya meter. Sehingga kita gunakan tangga satuan, kilometer kita rubah menjadi meter. Di tangga satuan, kilometer menuju meter itu turun 3 tangga, berarti dikali 1000 ya, 2 kali 1000 menjadi 2000 meter. Untuk yang Luna, karena sudah dalam bentuk meter, maka tetap 200 meter. Lanjut ke pertanyaannya, jarak rumah Luna berbanding jarak rumah Yani. Kita tulis Luna adalah 200 dan Yani adalah 2000, sehingga saat kita buat bentuknya paling sederhana diperoleh 1:10. Jadi rasio untuk jarak rumah Luna adalah 1, rasio untuk jarak rumah Yani adalah 10. Dari mana 1:10? Itu dari penyederhanaan 200 dan 2000. Mereka sama-sama dibagi dengan 200. 200 dibagi 200 hasilnya 1, dan 2000 dibagi 200 hasilnya 10. Ini sudah bentuk paling sederhana karena tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama kecuali 1. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa perbandingan jarak rumah Luna dan jarak rumah Yani ke sekolah adalah 1:10. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai rasio 3 besaran. Kita tulis A banding B banding C. Untuk soal yang Yani dan Luna, ini adalah 2 besaran ya, 1, 2. Kalau ini 3. Bagaimana caranya? Lanjut ke latihan contoh soal. Perbandingan umur Yuri dan Tina adalah 3:4. Perbandingan umur Yuri dan Lala adalah 6:5. Perbandingan umur Tina, Yuri, dan Lala adalah, di sini diminta perbandingan umur mereka sekaligus 3. Tapi informasi yang kita dapat hanya 2. Yuri Tina, kemudian Yuri Lala. Nah, kita langsung ke proses pengerjaannya. Kita tulis perbandingan sesuai yang diminta oleh soal. Tina dulu, berbanding Yuri, baru Lala. Nah, dari informasi yang pertama, Yuri dan Tina. Yuri rasionya 3 dari 7. Karena jumlahnya ini 7. Tina 4 dari 7. Kita tulis Yuri rasionya 3. Kita tulis Yuri rasionya 3, Tina rasionya 4. Jangan mentang-mentang di sini 3:4, maka kalian tulis 3:4. Tidak ya, kita sesuaikan dengan pertanyaan di soal. Karena dalam perbandingan, urutan itu sangat penting, tidak berlaku komutatif. Nah, berikutnya dari informasi yang kedua, Yuri dan Lala. Yurinya 6 dari 11, Lalanya 5 dari 11. Yurinya 6, kita tulis Yuri 6, Lalanya 5. Nah, di sini ada 2 rasio Yuri yang berbeda. Ketika dibandingkan dengan Tina, dia rasionya 3. Ketika dibandingkan dengan Lala, rasionya 6. Nah, sehingga kita perlu menyamakan rasio
Yuri, supaya kita bisa menulis perbandingannya bersamaan ketiganya. Oke, caranya bagaimana? 3 dan 6 kita gunakan KPK. KPK dari 3 dan 6 mereka sama-sama akan bertemu di angka 6. Untuk yang pertama, 3 bagaimana caranya mau jadi 6? Maka harus dikali 2. Kalau 3 dikali 2, maka yang 4 juga harus dikali 2. Yang perbandingannya supaya senilai ya. Oke, kemudian yang 6 tetap dikali 1, maka 5 juga dikali 1. Sehingga perbandingan yang baru adalah Tina menjadi 8, Yuri menjadi 6. Dan di sini dari yang baris kedua, Yuri menjadi 6, Lala menjadi 5 dari hasil perkalian ini. Nah, karena Yuri rasionya sudah sama, baik itu ketika dibandingkan dengan Tina dan dibandingkan dengan Lala, sehingga kita bisa menulis perbandingan ketiganya 8 banding 6 banding 5. Sehingga rasio Tina adalah 8, rasio Yuri adalah 6, rasio Lala adalah 5. Dari berapa? Dari jumlah total semua rasio. Kita jumlahkan 8 tambah 6, 14, ditambah 5, 19. Jadi Tina rasionya 8 per 19 dari total semua. Yuri 6 per 19, Lala 5 per 19. Sehingga perbandingan Tina, Yuri, dan Lala 8 banding 6 banding 5. Nah, lanjut ke mencari nilai dari perbandingan, masih berkaitan dengan rasio, tapi kita gunakan rumus yang ditanyakan di soal, berbanding yang diketahui, kita kali diketahui. Nah, yang ini, yang perbandingan ini ditanyakan per diketahuinya, harus ukurannya sama, satuannya sama. Jika dia rasio, maka keduanya harus rasio. Jika keduanya bukan rasio, ya harus yang bukan rasio. Pokoknya satuannya harus sama. Langsung ke soalnya. Perbandingan jumlah tabungan Lucy dengan tabungan Mira adalah 3 banding 7. Ini sudah paling sederhana. Rasio Lucy 3, rasio Mira 7. Jika besar tabungan Mira adalah 210.000. Nah, untuk tabungan Mira sudah diketahui jumlahnya, tidak hanya berupa rasio saja. Jumlah tabungan mereka adalah, kita akan tuliskan satu persatu informasi yang diberikan oleh soal. Yang pertama, Mira. Mira di sini keterangannya uangnya 210.000, rasionya adalah 7. Lucy uangnya tidak tahu berapa, tapi rasionya kita ketahui 3. Dan yang ditanyakan adalah jumlah. Jumlahnya kita nggak tahu berapa rupiah, tapi kita tahu rasio jumlahnya adalah 3 tambah 7 hasilnya 10. Sehingga kita bisa menerapkan rumus ini, ditanyakan per diketahui kali diketahui. Yang ditanyakan adalah jumlah tabungan mereka, berbanding yang diketahui adalah besar tabungan Mira dikali yang diketahui. Nah, di sini jumlah masih dalam berbentuk rasio, sehingga jumlahnya kita tulis rasionya 10. Nah, maka yang Mira juga yang diketahui di bawah harus bentuk rasionya, bukan yang rupiahnya. Jadi tidak boleh 10 per 210.000, karena ini harus sama-sama rasio. Jumlah rasionya 10, Mira rasionya 7. Dikali yang diketahui Mira selain rasio yaitu uangnya 210.000. Sehingga totalnya hasil akhirnya jumlah uang mereka adalah 300.000 rupiah. Dari mana 300.000 rupiah? Itu dari proses ini ya, 10 per 7 dikali 210.000. Bisa kita sederhanakan dulu, 210.000 dibagi 7 jadi 30.000, dikali 10 jadi 300.000. Jadi jumlah tabungan mereka 300.000. Oke. Yang berikutnya soalnya, perbandingan banyaknya followers Instagram Randi dan Dimas adalah 15 banding 4. Nah, berarti Randi rasionya 15, Dimas rasionya 4. Jika jumlah followers mereka adalah 950, banyak selisih followers mereka adalah, kita tuliskan dulu informasi yang diperoleh dari soal satu persatu. Randi, kita belum tahu berapa followersnya, tapi rasionya 15.
Dimas juga sama, belum diketahui berapa followersnya, rasionya 4. Sedangkan jumlah followers mereka sudah ketahuan, jumlahnya 950 dan rasio mereka 15 tambah 4 adalah 19. Ditanya selisih, selisihnya belum ketahuan berapa banyak followers, tapi dari rasio sudah tahu bahwa selisih rasio mereka 15 kurangi 4 hasilnya 11. Sehingga kita aplikasikan ke dalam rumus yang ditanyakan per diketahui kali diketahui. Ditanyakannya adalah selisih. Per yang diketahuinya adalah jumlah. Dikali jumlahnya. Selisih masih dalam bentuk rasio 11. Maka jumlahnya pun harus bentuk rasio. Jadi 11 per 19 kali 950. 950 per 19 itu hasilnya 50. Nah, karena 50 dikali 11 jadinya 550. Jadi banyak selisih followers Instagram mereka adalah 550. Konsep ini sangat mudah kalau misalkan kalian sudah lancar perkalian dan pembagian. Tapi kalau kalian belum lancar perkalian dan pembagian, maka di proses perhitungan ini akan terasa sangat sulit. Padahal ini sangat mudah. Jadi, perkalian dan pembagiannya menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalian harus bisa. Jangan mengandalkan dites perkalian oleh guru, tapi kalian berusaha sendiri bagaimana caranya supaya perkalian dan pembagian itu lancar, biar matematika itu terasa menyenangkan dan lebih mudah. Ya, itu hanya sebatas nasihat ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya mengenai perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Diibaratkan perbandingan senilai itu adalah ada dua buah ukuran yang dibandingkan ya. Jika satu kategorinya meningkat, maka kategori yang lainnya pun ikut meningkat. Itu namanya senilai. Atau jika satu kategorinya menurun, maka yang kategori lainnya pun ikut menurun. Oke, langsung saja ke konsepnya. Nah, kita bagi dua menjadi kategori 1, kategori 2. Maksud di sini adalah ketika kategori satunya X hasilnya, maka kategori 2-nya A. Nah, kategori satunya Y, kategori 2-nya B. Jika kita gunakan konsep bahwa senilai itu yang satu naik, bertambah, yang satu pun ikut bertambah, maka perbandingan yang diperoleh, misal ini yang satunya menurun perbandingannya, maka yang satunya pun ikut turun. Jadi, X per Y, nah, X per Y akan sama dengan A per B. Jadi, arahnya sama ya. Atau jika kedua-duanya bertambah, menaik, nah, jadi Y per X akan sama dengan B per A. Atau boleh kita gunakan cara cepatnya, yaitu dengan proses kali silang. X kali B sama dengan Y kali A. Oke, langsung saja. Sebelum ke soalnya, ada beberapa hal yang kategorinya itu termasuk perbandingan senilai. Contohnya, mengenai banyak persediaan makanan berbanding banyak orang yang makan. Jadi ketika kategori satunya persediaan makanan, banyak persediaan makanan akan berbanding senilai dengan kategori banyak orang yang makan. Apa buktinya? Kita bisa gunakan logika berpikir kita. Banyak persediaan makanan. Contohnya, jika yang makan 10 orang, maka harus disediakan piring, harus disediakan makanan misalkan 2 kg beras misalkan untuk 10 orang. Nah, kalau ternyata yang makannya hanya 5 orang, maka persediaan beras pun akan semakin sedikit dibutuhkannya. Nah, itu yang dimaksud perbandingan senilai. Jadi satu kategori bertambah, maka kategori lain pun ikut bertambah. Nah, yang berikutnya adalah banyak uang yang harus dibayar berbanding banyak barang yang dibeli. Ini tentunya mudah sekali dipahami karena semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin banyak pula uang yang harus kita bayar. Nah,
banyak liter bensin yang dibutuhkan dan jarak tempuh perjalanan. Semakin jauh jarak yang kita tempuh, maka semakin banyak liter bensin yang dibutuhkan. Semakin sedikit atau semakin pendek jarak yang ditempuh, maka semakin sedikit pula liter bensin yang dibutuhkan. Itu yang dimaksud perbandingan senilai. Langsung ke soalnya. Ibu membutuhkan 12 butir telur untuk membuat 3 loyang brownies kukus. Jika ibu mempunyai 28 butir telur, berapakah banyak loyang brownies kukus yang dapat dibuat? Nih, di sini termasuk perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak butir telur, semakin banyak pula brownies yang bisa dibuat untuk ukuran loyang yang sama. Semakin sedikit butir telur, maka sedikit pula loyang brownies yang bisa dibuat. Nah, kita tuliskan dalam bentuk tabel sesuai dengan yang konsepnya. Oke, kategorinya yaitu yang pertama banyak telur dalam satuan butir, kategori keduanya banyak brownies dalam satuan loyang. Kita tulis untuk banyak butir telur 12, banyak browniesnya ada 3 loyang. Untuk butir telur ada 28, maka banyak brownies yang bisa dibuat kita belum tahu karena ini pertanyaannya. Jangan sampai salah menentukan posisinya ya. Di sini banyak telur ya harus banyak telur, jangan sampai tertukar dengan banyak brownies. Oke, kita gunakan konsep perbandingan senilai. Nah, misalkan dengan perbandingan yang naik ya. Misalkan 28 per 12 akan sama dengan B per 3. Jadi ini 28 per 12 ke atas. Ini pun sama dengan B per 3 juga ke atas. Atau kita gunakan rumus cepat. Kita kali silang ya untuk perbandingan senilai. Sehingga untuk mencari B. Nah, untuk mencari B berarti 28 kali 3. Tuh. 28 kali 3 dibagi 12 ya, sehingga dapat hasilnya adalah 7. Kalian bisa menghitungnya sendiri dari mana 7 tersebut. Boleh langsung 28 dikali 3-nya adalah 84 dibagi 12 hasilnya 7. Atau boleh kalian menggunakan penyederhanaan dulu. Apa yang bisa dibagi dengan 12? Yaitu angka 3 ya. 3 bagi 12 masing-masing bagi 3, ini dapat 1, ini dapat 4, sehingga 28 bagi 4 hasilnya 7. Oke, jadi kesimpulannya 28 butir telur dapat dibuat 7 loyang brownies kukus. Nah, berikutnya perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai itu adalah jika satu kategori berkurang, maka kategori lain bertambah. Nah, ini berbalik. Nah, atau jika satu kategori bertambah, kategori lain berkurang. Kita gunakan tabelnya supaya lebih mudah. Sama seperti halnya yang tadi ya, kategorinya ada 2. Untuk kategori satunya X, kategorinya 2A. Kategori satunya Y, kategori 2-nya B. Kalau ini apakah selalu X, Y, dan ini AB? Enggak, ini bebas, namanya variabel, boleh kalian tentukan dari A sampai Z ataupun yang lainnya ya. Namanya variabel bebas. Ini hanya pemisalannya saja menggunakan X, Y, dan AB. Oke, kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi ketika yang satunya menurun, yang satunya menaik, jadi X per Y. Nah, X per Y akan sama dengan kebalik B per A. Begitupun jika yang satunya naik, yang satunya turun, misalkan Y per X akan sama dengan A per B. Jadi terbalik ya, tidak searah perbandingannya. Nah, apa saja yang termasuk kategori perbandingan berbalik nilai? Nah, sebelumnya untuk rumus cepat perbandingan berbalik nilai, kalian bisa langsung mengalihkannya dengan garis lurus ya. Kalau tadi berbalik perbandingan senilai itu garisnya silang perkaliannya. Kalau misalkan berbalik nilai itu perbandingan berbalik nilai, ini senilainya dihapus ya, belum sempat diedit. Tinggal dikalikan garis lurus ya, dikalikan sejajar. X kali A sama dengan Y kali B. Oke, kategorinya apa saja yang termasuk perbandingan berbalik nilai? Kategorinya yaitu adalah lama persediaan makanan habis dengan banyak orang yang makan atau banyak hewan yang makan. Semakin banyak hewan,
yang makan persediaan makanan, maka hewannya makin banyak, tapi persediaan makanannya makin sedikit, makin cepat habis waktunya. Oke, adapun pengerjaan proyek dan banyak pekerja. Oke, ini berbalik nilai karena semakin banyak petugas yang bekerja, maka proyek akan semakin cepat. Tapi kalau petugasnya semakin sedikit, maka proyek akan semakin lama. Jadi yang petugasnya berkurang, kalau lama mengerjakannya malah tambah banyak, tambah lama. Begitupun dengan lama waktu yang ditempuh dan kecepatan. Semakin cepat kita memacu kendaraan kita, maka semakin sedikit waktu yang bisa kita tempuh, karena semakin cepat sampai. Tapi semakin kecil kecepatan yang kita gunakan, maka akan semakin lama perjalanan yang ditempuh. Oke, langsung ke contoh soalnya. Lama perjalanan Kuningan-Bandung jika ditempuh menggunakan mobil dengan kecepatan 40 km per jam adalah selama 5 jam. Jika Kuningan-Bandung ditempuh selama 6 jam, menggunakan rute yang sama, kecepatan mobil tersebut adalah, oke, kita tentukan dulu kategorinya. Ada 2 kategori yang dibandingkan, yaitu kecepatan mobil dalam satuan kilometer per jam dan lama perjalanan dalam kategori satuan jam. Oke, untuk kecepatan mobil yang saat 40 km per jam, lama perjalanannya 5. Kalau misalkan lama perjalanannya 6, nah di sini ditanya kecepatan mobil. Ini belum tahu nih berapa. Kita gunakan konsep perbandingan berbalik nilai, yaitu jika yang satunya naik, yang satunya turun. Jadi Y per 40 sama dengan 5 per 6. Nah, gunakan dengan rumus yang cepat bahwa 40 kali 5 sama dengan Y kali 6. Sehingga untuk nyari nilai Y adalah 40 kali 5 dibagi 6. 40 kali 5 dibagi 6. Untuk 40 dan 6 kita masing-masing bagi 2 menjadi 20 dan 3. Sehingga hasilnya 20 kali 5 100 dibagi 3 yaitu 33 1 per 3. Jadi Kuningan Bandung ditempuh selama 6 jam jika menggunakan kecepatan 33 1 per 3 km per jam. Oke, nah sekarang adalah mengenai skala. Skala itu apa? Skala itu adalah ukuran peta berbanding ukuran sebenarnya. Jadi skala itu selalu berbentuk dalam perbandingan, ya. Kalau bukan dalam bentuk perbandingan itu bukan skala. Oke, atau bisa kita gunakan rumus cepat seperti dalam fisika saat menghitung kecepatan. Nah, kalau ini menghitung skala, kita tulis bahwa skala di sini ya, S simbolnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jadi atas ke bawah itu bagi, kalau yang sejajar itu ke samping itu kali. Sehingga kita dapat rumusnya bahwa jika dicarinya skala adalah JP per JS karena atas per bawah ya, JP per JS. Jika ditanyanya adalah jarak sebenarnya, maka jarak peta per S. Jika yang ditanyanya adalah jarak peta, maka karena ke samping jadi kali. Skala kali jarak sebenarnya. Atau kita terapkan konsep perbandingan senilai. Karena skala itu menjadi bagian dari perbandingan senilai. Kenapa? Karena skala itu merubah suatu ukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dengan proporsi yang sama atau senilai. Jadi kita gunakan saja konsep perbandingan senilai dengan rumus cepat yaitu dikali silang begini ya. Oke. Nah, soalnya seorang arsitek membuat sketsa gedung yang akan dibangunnya setinggi 36 meter dengan ukuran pada gambar 12 cm. Skala yang digunakan oleh dia adalah kita tahu ukuran gambar dari soal 12 cm, ukuran asli masih berbentuk meter 36 meter, kita rubah ke senti, turun 2 tangga sehingga dikali 100 menjadi 3600. Nah, maka skala itu ukuran peta banding ukuran sebenarnya. Ukuran petanya adalah 12 cm, ukuran sebenarnya adalah 3600 cm. Ingat satuannya harus sama ya. Kalau senti banding dengan senti lagi. Kita perkecil, kita bagi 12, sederhanakan. 12 bagi 12 dapat 1.
Dan 36 bagi 12 dapat 3, masih ada sisa 0,2, jadi 1/300. Jadi skala yang digunakan adalah 1/300, atau artinya 1 cm pada ukuran di peta atau di gambar mewakili 300 cm ukuran pada aslinya. Nah, yang berikutnya ada soal mengenai skala sebuah peta adalah 1 banding, berapa ini nolnya nih? 1/2 juta ya. Jarak kota A dan kota B pada peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya kota A dan kota B adalah, kita tentukan dulu tabelnya, ukuran peta, ukuran asli. Di peta, ketika skalanya 1/2 juta, berarti 1 cm di peta mewakili 2 juta cm aslinya. Nah, sekarang di peta jarak kota A dan kota B adalah 8 cm. Yang ditanya adalah ukuran asli, kita belum tahu berapa. Kita simbolkan dengan B. Kita gunakan konsep kali silang, maka nyari B itu adalah 8 kali 2 juta dibagi 1. Jadi gitu ya hitungannya ya. B sama dengan 8 kali 2 juta dibagi 1. Nah, jadi ini hasilnya 16 juta ya. Ada nolnya 16 juta cm, karena ditanya ukuran asli itu kan harus lebih enak dalam bentuk kilometer. Kita rubah senti ke kilometer jadi 160. Cm ke kilometer itu naik 5 tangga, maka kita coret 5 angka 0 ya. Itu 2, 3, 4, 5, sisanya 160 km. Jadi jarak sebenarnya kota A dan kota B adalah 160 km. Berikutnya skala pada model atau miniatur ya, miniatur benda. Nah berbeda sedikit dengan skala pada peta biasa ya. Kalau skala pada model miniatur benda itu kan ukurannya tidak hanya mengenai jarak saja, tapi bisa ada tingginya, ada panjangnya, ada lebarnya. Nah, langsung ke contoh soal. Sebuah gedung yang tingginya 20 meter, memiliki panjang bayangan 4 meter. Sebuah pohon di samping gedung tersebut memiliki panjang bayangan 0,5 meter. Tinggi asli pohon tersebut adalah, kita bikin dulu kategorinya. Ada ukuran bayangan, ada ukuran asli. Untuk gedung, ya, ukuran bayangannya 4 meter. Kita rubah ke sentimeter, 400 cm. Nggak dirubah pun nggak apa-apa. Tapi saran saya rubah saja kalau misalkan kalian belum terlalu kuat konsep perbandingan senilai pada skala ya. Ukuran bayangannya 4 meter atau 400 cm, ukuran aslinya 20 meter atau 2000 cm. Nah, untuk yang pohon, ukuran bayangannya 0,5 meter atau 50 cm dan ukuran asli yang ditanyakan. Lagi-lagi di sini kalian harus paham mengenai tangga ukuran, tangga satuan yang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu kalian sudah harus hafal. Kalau kalian tidak hafal, maka di sini pengerjaan akan tersendat dan akan terasa sangat sulit sekali. Jadi di rumah pelajari sendiri dan hafalkan mengenai tangga satuan panjang ya. Nah, langsung saja kita gunakan konsep kali silang ya. Jadi B itu 50 kali 2000 ya, kita gunakan yang satuan cm. 50 kali 2000 per 400 karena B-nya kan kali silang ya. Di sini hasilnya 50 kali 2000 per 400. Yang ini jadi 50 kali 20 per 4 dari mana? Dari ini nih ya. 2 nolnya kita coret atau dibagi 100 lah, intinya seperti itu ya. Dibagi 100, ini hasilnya nolnya dicoret 2, ini pun dicoret 2, sisanya 50, 24. Kemudian 20 dan 4 bisa dicoret bagi masing-masing, dibagi 5, bagi 4, ini dapat 5, ini dapat 1, sehingga hasil akhirnya 250 cm atau 2,5 meter. Nah, jadi tinggi asli pohon adalah 2,5 meter. Dari mana ini menjadi 2,5? Karena cm ke meter itu naik 2. Jadi kita
ke sebelah kiri maju ya, bagi dengan 101, 2. Jadi 2,5. Oke, soal berikutnya. Sebuah pesawat yang memiliki ukuran panjang 12 meter, lebar 4 meter akan dibuat sebuah miniaturnya dengan ukuran lebar 10 cm. Ukuran panjang miniatur pesawat tersebut dan skala yang digunakan adalah, oke, kita gunakan dulu tabel kategorinya. Ada ukuran miniatur, ada ukuran asli. Untuk panjang, ukuran miniaturnya sudah ketahuan belum? Belum ya, ukuran miniatur panjang belum, tapi ukuran aslinya 12 meter atau 1200 cm. Untuk lebar, ukuran miniaturnya ada 10 cm dan ukuran aslinya 4 meter atau 400 cm. Kita kali silang, diperoleh nilai A itu 10 kali 1200 per 400. Jadi satuannya harus sama dulu ya, jangan sampai satuannya berbeda. 1200 kali 10 per 400 kita coret dibagi 100 ya. Ini menjadi 12, ini jadi 4, ini tetap 10. 12 bagi 4, masing-masing bagi 4, ini dapat 3, ini dapat 1. Jadi 3 kali 10 per 1 hasilnya 30 cm. Jadi panjang miniatur pesawat adalah 30 cm. Nah, untuk skala yang digunakan, kalian lihat aja, skala itu kan peta berbanding asli. Berarti ini miniatur banding asli. Di sini yang ketahuan adalah dari perbandingan lebar. 10 banding 400. 10 cm banding 400 cm. Jadi skalanya kita sederhanakan bagi 10. Jadi 1 banding 40. Oke, berikutnya. Sebuah kolam renang berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 2 meter akan dibuatkan miniaturnya atau ukuran kecilnya ya. Jika ukuran miniatur panjang kolam renang adalah 25 cm, maka ukuran miniatur lebar, tinggi, dan skala yang digunakan adalah, oke, kita bikin dulu tabel kategorinya. Ada ukuran miniatur, ada ukuran asli. Untuk panjang, ukuran miniaturnya sudah ada 25 dan ukuran aslinya 10 meter atau dirubah ke senti karena ininya senti jadi 1000 cm. Oke, untuk lebar, ukuran miniaturnya belum ada, kita misalkan dengan Y, dan ukuran aslinya 4 meter, jadi 400 cm. Untuk tinggi, ukuran miniaturnya belum ada, saya tulis misalkan Z, dan ukuran aslinya 2 meter atau 200 cm. Kita bisa menghitung masing-masing, tidak bisa sekaligus lebar dan tinggi, kita masing-masing dulu ya, dari perbandingan dua kategori dulu. Oke, yang pertama kita mau nyari lebar. Kita gunakan perbandingan senilai dengan lebar dan panjang ya. Jadi Y adalah 25 kali 400, karena ini cm, gunakan yang cm. 25 kali 400 per 1000. Nah, 25 sama 1000-nya, 400 sama 1000-nya dibagi 100 jadi 4, ini jadi 10. Hasilnya 25 kali 4, 100 dibagi 10 yaitu 10 cm. Dan untuk yang Z, nah kali silangnya begini ya. Berarti Z 25 kali 2, 100 ya, karena cm dibagi 1000. Jadi 25 kali 200 bagi 1000. 200 sama 1000-nya dibagi 200 dapat 1, dapat 5. Jadi 25 kali 1 bagi 5 adalah 5 cm. Jadi lebar miniatur pesawat adalah 10 cm karena Y ya. Jadi 10, kalau tinggi miniatur pesawat adalah Z, yaitu 5 cm, dan skala yang digunakan bisa dilihat dari perbandingan panjang yang miniatur dengan yang asli, 25 banding 1000, 25 banding 1000, yaitu 1 banding 40 skala yang digunakan. Oke, itu saja penjelasan untuk bab perbandingan. Semoga mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal pada ulangan yang akan kalian kerjakan di kemudian hari. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di like ya.